Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Oke, pada hari ini saya bakalan pergi ke hutan untuk mencari bibit pakis kelabang. Tanaman pakis ini bisa dibilang mirip kayak paku yang berukuran besar. Nah, makanya namanya saya beri pakis kelabang karena bentuk yaitu ciri khas daripada tanaman paku ini mirip kayak kelabang ya, atau serangga yang memiliki kaki 1000, kelihatan banget lah. Mirip sekali bentuknya. Nah, tidak hanya sekedar mirip, tapi ukurannya juga lumayan besar loh. Tidak seperti paku pada umumnya ya, bertubuh kecil tumbuhannya atau tumbuh dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi maksudnya adalah tanaman paku ini yang saya beri nama pakis kelabang ini dengan nama ilmiah Diplazoasia diplazium ini memiliki ukuran yang besar, hampir mirip dengan tanaman pakis. Nah, untuk bagian benih atau bibitnya itu terletak di bagian tangkai daunnya ya. Kalian bisa lihat itu memang kelihatan benar di tangkainya, bagian atas tangkai daunnya. Itu adalah benih atau bibit daripada tanaman pakis kelabang ini. Kalau kalian cabut itu, kalau kalian tanam, letakkan di bawah tanah, atau kalian kubur di satu tempat yang berisi tanah, itu bisa akan tumbuh dengan cepat. Apalagi kalau tanahnya subur berisi air, akan cepat sekali tumbuh dan lebat seperti ini. Selain memiliki daun yang tebal, lebatnya juga lebar, pakis kelabang ini juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias jika dirawat dengan baik. Apalagi ditempatkan dalam pot tanaman ya. Dengan ukuran tertentu dia akan terlihat sangat bagus sekali untuk dijadikan tanaman hias di sekitar halaman rumah ya, sangat bagus sekali. Apalagi proses untuk pemeliharaan tanamannya tidak begitu sulit ya, karena benihnya bisa diambil di tangkai daunnya ya. Kalian nggak perlu repot-repot harus mencabut kayak umbi paku lainnya ya, seperti paku-paku apa itu saya lupa, atau pakis lainnya itu kita harus cabut dari bawah benihnya baru bisa kita tanam. Tapi ini dari tangkai kita petik aja, seperti memetik buah, itu bisa langsung ditanam. Beda saya kayak pakis yang ini. Ini pakisnya hampir mirip, tapi bedanya dia tidak memiliki benih di bagian tangkainya. Meskipun pakis atau paku termasuk ke dalam jenis tumbuhan berspora, tapi ada beberapa sedikit perbedaan di antara pakis kelabang dengan pakis-pakis lainnya. Kalau pakis kelabang itu metode penanamannya tidak begitu rumit atau sulit, tidak seperti pakis lainnya. Itu ribet sekali ya proses penanamannya. Kalau pakis kelabang itu mudah sekali ya. Kenapa mudah? Alasannya cuma satu. Benihnya itu bisa diambil di tangkai daunnya dan mudah ditanam, cepat tumbuh dan tidak perlu memakan waktu lama untuk menunggu tunas atau daunnya tumbuh. Karena pakis kelabang ini termasuk ke dalam tumbuhan atau tanaman berspora ya. Ini bagian apa itu namanya? Bagian atas daripada tangkai daunnya yang paling muda ini kayak paku biasanya yang sering kita konsumsi itu, yang sering jadikan sayuran atau sup. Tapi kalau yang ini nggak bisa dimakan ya, hanya bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Namun akarnya hampir mirip dengan paku-paku atau pakis-pakis lainnya ya. Hampir bisa dibilang begitu. Kalian lihat ini, perhatikan baik-baik. Ini ada benihnya, saya akan perjelas lagi. Ini perhatikan baik-baik ya. Ini lihat guys, ini adalah benihnya, tepat di tangkainya. Ini adalah tangkai daripada pakis kelabang. Bisa dibilang tanaman pakis ini sangat langka ya, jarang ditemukan, tapi metode pemeliharaannya sangat mudah. Tanaman ini bisa tumbuh sangat lebat di tempat yang subur, bukan di tempat yang kering. Dan tanaman ini hanya bisa ditemukan di daerah tropis, bukan di daerah subtropis seperti daerah musim dingin bersalju ya, nggak bisa. Karena tanaman seperti ini tidak bisa tumbuh di musim seperti itu. Tanaman pakis kelabang ini satu-satunya
yang berasal dari negara Indonesia dan belum ditemukan atau teridentifikasi di negara lain. Dan saya saat ini sedang mencabut bibit dari tanaman pakis kelabang ini karena ini sudah lebih besar, jadi memudahkan saya untuk menanamnya. Tapi saya juga akan mengambil bibit di tangkai daunnya, namun dengan ukuran yang lebih kecil, agar kalian paham apa bedanya kalau kita menanam tanaman pakis atau paku yang kita cabut dari tanah, yang tumbuh dari tanah yang berasal dari akar paku itu sendiri, dengan bibit yang kita ambil di daun atas pada tangkai daun pakis kelabang tersebut, baik itu paku maupun pakis. Itulah sedikit ringkasan atau penjelasannya yang saya maksud. Jadi saya akan berjalan berputar kembali dan mencari lokasi dan menemukan bibit yang dimana tangkai pada pakis kelabang yang bibitnya atau benihnya itu sudah tumbuh tunas atau berdaun sedikit, agar lebih jelas. Kalau yang tadi itu kurang jelas daunnya tumbuh atau tidak. Itu membuat kita tidak bisa menganalisis sedikit ya, agar lebih jelas, agar kalian tuh paham kenapa harus dibuatkan penjelasan seperti itu. Tanaman pakis kelabang merupakan satu-satunya tanaman pakis yang memiliki ciri seperti kelabang atau serangga berkaki seribu yang berasal di Bali, Pulau Bali, tepatnya di bawah kaki Gunung Agung. Dan merupakan satu-satunya jenis tanaman langka yang ada di Indonesia. Dan tanaman pakis kelabang ini belum ditemukan di negara lain ya. Hanya saya yang menemukannya di Indonesia, tepatnya di Bali, di Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Desa Untalan Pesagi, tepat di bawah kaki Gunung Agung. Nah, ini dia bibit yang saya maksud yang ada di tangkai daunnya ya. Ini udah tumbuh tunasnya sedikit. Nah, kalian bisa lihat itu. Kalau yang udah tumbuh tunasnya atau daunnya udah kelihatan itu sedikit, itu bisa tumbuh sebetulnya lebih cepat kalau kita bandingkan dengan bibit yang belum kelihatan daunnya, agak lama sedikit kalau kita menunggu ya. Kalau ditanam dalam tanah, proses keluar daunnya agak lama ya kalau kita tanam langsung. Jadi kita harus menunggu sampai tumbuh tunas sedikit ya, biar lebih cepat tumbuhnya. Dan ini saya perlihatkan, ini memang bibitnya ya, saya langsung ambil dari tangkainya. Dan ini adalah bibit yang saya ambil dari bawah tanah karena dia sudah tumbuh di bawah tanah, karena bibit yang awalnya berasal dari tangkai daun tersebut sudah jatuh ke bawah tanah ya, jatuh ke bawah maksudnya. Jadi dia akan tumbuh secara sendirinya. Jadi ini saya ambil untuk dijadikan sampel ya, untuk saya teliti lebih lanjut ya nanti, agar saya tahu lebih lanjut apa sih sebenarnya paku ini dan apa sih manfaat dan kegunaannya selain hanya sebagai tanaman hias. Dan ini saya sedang menyirami tanaman paku itu karena tanaman pakis kelabang ini sudah saya sirami dan sudah saya tanam. Saya memindahkannya dan menanamkannya ke kebun saya agar saya bisa memeriksanya setiap hari di kebun saya. Tanaman pakis ini umumnya telah mencangkup sekitar 400 spesies yang bervariasi dan tergantung ukuran dan bentuknya. Nah, sedangkan yang satu ini cukup langka dan sulit sekali untuk ditemukan. Dan terima kasih sudah menonton saluran kami.